Sekolah di depannya kayak makanya bener-bener papa tuh lagi sana kata gue tuh bener-bener di pojok sini kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami melihat pertama kali videonya ini begitu sangat kaget. Kenapa? Karena orang sedang sholat, kemudian di depannya ada yang foto-foto. Bahkan jaraknya itu sangat dekat, luar biasa. Dan ada seorang ibu-ibu yang lari, hampir saja menginjak kepala ibu ini yang sedang sholat, yang sedang sujud, ya ikhwah. Kalau misalkan kita putar ke belakang, bagaimana ibu ini begitu sangat dekat kepada orang yang sedang sujud, lewat, dan hampir saja kena kepada kepalanya, ya ikhwah. Subhanallah, hemat kami ini begitu sangat miris, ya ikhwah. Salat di depannya dilaksanakan foto-foto. Hampir-hampir saja, ya ikhwah. Sekolah di depannya kayak makanya bener-bener papa tuh lagi sana kata gue tuh bener-bener di pojok sini kirim video. Ini sangat disayangkan, ya ikhwah. Baik, pertanyaannya kemudian, kalau misalkan kita sudah melihat tayangan tadi, apakah ini termasuk hal yang mengganggu? Maka jelas ini merupakan hal yang mengganggu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pendapat para imam madhab terkait daripada ada seseorang yang kemudian mengganggu kehusyuan yang sedang melaksanakan sholat. Yang pertama, menurut pandangan madhab Imam Malik, yu'tabaru tashwisu salatil akharin haraman. Zakara al-Imam Malik anna kulla fi'lin yuqallilu min khushu'il musalli yumna, sawa'un kana dhalika bisawt awil harakati aw ghairi dhalik. Yang artinya, orang yang mengganggu sholat orang lain hukumnya adalah haram. Imam Malik mengatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan sholat orang lain tidak khusyuk, maka hukumnya haram, baik melalui suara, gerakan, ataupun yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, fi madhab syafi'iyyati yu'tabaru tashwisu salatil akharin haraman aidan. Akkada al-Imam Syafi'i ala anna kulla muslimin yusalli yajibu an yuhma min kulli syaklin min ashkalit tashwis. Dalam madhab Syafi'i, mengganggu kehusyuan orang lain hukumnya haram. Imam Syafi'i menegaskan setiap umat Islam yang melaksanakan sholat harus dilindungi dari segala bentuk gangguan. Sedangkan menurut madhab Imam Hanbali, fil madhabil Hanbali qala aidan inna tashwisa salatil akharin haramun. Fi hadzal madhab kullu tashwis yumkinu an yuhawwila intibah al-musalli sawa'un kana min sautin 'alin aw harakatin muz'ajatin aw hatta ra'ihati karihatin misla sumi awil basal. Dalam mazhab Hanbali, mengganggu sholat orang lain adalah hal yang haram. Dalam mazhab ini, gangguan dapat mengalihkan perhatian orang yang sedang sholat, baik itu suara yang keras, gerakan yang mengganggu, atau bahkan bau yang tidak sedap seperti bawang putih atau bawang merah. Maka jelas mengganggu kehusyuan orang lain dalam melaksanakan sholat itu hukumnya haram menurut Imam Madhab. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita sholat dan tidak khusyuk karena ada yang mengganggu? Apakah sholatnya itu sah atau tidak? Dalam kitab Safinatun Najah, atau dalam kitab Riyadul Badi'ah, atau dalam kitab Fathul Qarib, atau dalam kitab Fathul Mu'in, atau dalam kitab I'anatul Talibin, khusyuk itu tidak termasuk menjadi syarat sah sholat. Kalau misalkan kita kumpulkan syarat sah sholat yang tadi kami sebutkan dari kitab Safinatun Najah sampai kitab I'anatul Talibin, maka sekurang-kurangnya ada 8 yang sudah kami simpulkan. Yang pertama, syarat sah sholat adalah suci dari 2 hadas, baik besar dan kecil, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, mengetahui bahwa salat itu fardu, tidak meyakini fardu salat sebagai sunnah, dan menjauhi pembatal-pembatal salat. Artinya, kalau misalkan ada seseorang yang melaksanakan salat, kemudian di dalam salatnya dia belum khusyuk atau tidak khusyuk, maka secara kaidah fikih tetap saja salatnya itu sah. Akan tetapi, kalau misalkan salat tidak khusyuk, maka itu berkaitan dengan keuntungan dan ruginya seseorang yang melaksanakan salat. Kalau misalkan seseorang salat kemudian dia khusyuk, maka lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagialah, sungguh beruntunglah. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Alladzina hum fi salatim khashi'un. Ketika mereka melaksanakan salat, mereka khusyuk di dalam salatnya. Dan orang yang tidak khusyuk, maka termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yara'una wa yamna'una al-ma'un. Ketika orang tersebut lalai dalam salatnya, dia jauh dari kekhusyuan, kemudian riya di dalam salatnya, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Artinya apa ya ikhwah? Kalau misalkan ada seorang yang sedang salat, kemudian ada yang mengganggu kekhusyuan seseorang yang sedang salat, maka
seakan-akan orang yang sedang mengganggu ini ingin menjadikan orang yang sedang salat khusyuk ini tidak khusyuk. Apakah itu tidak termasuk zalim? Apakah itu tidak termasuk dosa? Makanya kompak para imam madhab yang 4 itu mengatakan bahwa mengganggu kekhusyukan seseorang yang sedang salat itu merupakan haram dan itu merupakan dosa. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah boleh kita makan di masjid, minum di masjid, selfie atau foto di masjid, ngobrol melalui handphone di masjid? Apakah itu boleh semuanya dilakukan? Maka jawabannya boleh selagi dia tidak mengganggu orang lain. Bahkan sahabat Nabi SAW pernah bersama Rasulullah SAW makan di masjid, makan roti di masjid. Kunna na'kul khubza wal lahma ala ahdi Rasulullah SAW fil masjid. Di mana sahabat Nabi SAW ini pernah makan bersama Nabi SAW di masjid. Na'kulul khubza, roti walahma, dan daging. Artinya diperbolehkan saja, asalkan tidak mengganggu dan tidak membuat onar. Itulah yang kemudian harus dijaga. Karena sejatinya fungsi utama masjid itu adalah tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akar kata dari kata masjid adalah sajadah sujudan untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan tadi yang kemudian kami sebutkan adalah hal-hal yang mubah asalkan bukan perbuatan maksiat atau tidak mengganggu kekhusyuan orang lain ketika orang lain sedang beribadah dan sebagainya. Kami menyampaikan ini sekali lagi bukan berangkat dari kebencian, akan tetapi kami menyampaikan ini berangkat dari cinta kami, sayang kami kepada kita semuanya sebagai umat Islam untuk mengindahkan dan melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yakni kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan salat termasuk orang-orang yang khasya'un. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Jika bermanfaat silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.